Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu berikutnya adalah psikologi sejarah. Jadi ilmu ini merupakan interaksi dan transaksi antara ilmu psikologi dan juga ilmu sejarah. Nah, psikologi ini adalah ilmu yang membahas mengenai psike, mengenai kejiwaan. Ya, maksudnya adalah kejiwaan tokoh-tokoh sejarah. Nah, jadi di sini kalau psikologi secara umum itu membahas persoalan psike atau jiwa-jiwa manusia secara umum, ya. Jadi semua manusia akan jadi bahan pembahasannya karena memang berkaitan nanti dengan kasus-kasus yang dihadapi oleh orang per orang. Nah, karena psikolog itu nanti akan menghadapi kasusnya orang per orang. Jadi tidak hanya tokoh sejarah saja. Nah, tetapi ilmu sejarah bisa bekerja sama dengan psikologi, terutama untuk mencermati, ya, jadi mencermati fenomena psike dari pelaku sejarah maupun penyaksi sejarah. Jadi psike ini merupakan landasan bagi pikiran, kemudian juga sikap, serta perilaku atau perbuatan manusia yang memang semua hal yang keluar dari manusia itu memang katakanlah dijiwai tadi ya oleh psike itu. Jadi oleh jiwa-jiwa mereka gitu ya. Jadi tentu saja jiwa-jiwa itu bersifat khusus ya. Karena keunikan masing-masing orang. Jadi kejiwaan itu memang mempengaruhi pikiran manusia, perilaku, sikap, tindakan. Jadi kita bisa bertanya, mengapa atau kondisi kejiwaan seperti apa yang bisa mempengaruhi ya, seorang yang bernama Soekarno ya, ketika ia berpidato tanpa teks mengenai dasar negara Pancasila. Nah, jadi ilmuwan sejarah dan ilmuwan psikologi ini bisa berdiskusi atau melakukan riset mengapa kondisi seperti apa yang menyebabkan Soekarno mempunyai pemikiran mengenai dasar negara Pancasila seperti yang dipidatokan pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi apa yang terucap dari Soekarno ini adalah merupakan psike atau kondisi kejiwaan dari yang bersangkutan. Ya, artinya Soekarno masih ya mempunyai pemikiran yang jernih gitu ya. Ketika dia dalam posisi sebagai Soekarno setengah muda atau setengah tua. Nah, jadi sebenarnya kita bisa melihat perkembangan pemikiran Soekarno berdasarkan tulisan-tulisan yang dihasilkan, ya, seperti yang tercantum atau diterbitkan dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi yang pertama. Nah, sedangkan Soekarno setengah muda dan tua
itu akan kelihatan sampai ke tua, itu bisa dilihat dari buku Di Bawah Bendera Revolusi yang jilid kedua. Nah, jadi kita bisa membandingkan antara posisi Soekarno muda dan Soekarno tua. Apakah ia lebih bijaksana sebagai Soekarno muda atau Soekarno tua itu lebih bijaksana? Artinya, apakah ada perkembangan, artinya ada kemajuan pemikiran, atau juga mungkin terjadi kemunduran pemikiran. Nah, jadi psikologi sejarah ini sangat penting, terutama untuk mendeteksi ya, bagaimana perkembangan pemikiran seseorang, kemudian juga perilakunya, dan juga sikapnya, serta tindakan-tindakannya. Jadi apakah ketika muda lebih baik atau ketika tua lebih baik gitu ya. Nah, saya kira ini kajian mengenai psikologi sejarah sangat penting dan memberi arah dan bantuan yang jelas. Artinya sejarah akan lebih lengkap lagi dengan melihat kondisi kejiwaan atau kondisi psike dari pelaku-pelaku sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.